Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman Gali. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perlawanan di Ponegoro. Oke, lanjut isinya. Perang di Ponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa atau di Inggrisnya The Java War, Banda The Java Oorlog adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa, Hindia, Belanda, sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukan di Nusantara. Latar belakang, permintaan Dendel dan Raffles. Persatuan pihak keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marskal Herman William Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya dibutuhkan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa. Ia memaksa pihak keraton Yogyakarta untuk memberikan akses terhadap berbagai sumber daya alam manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Sri memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalannya yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Mutan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang oleh orang-orang Kepatihan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pati Pati Danurejo tidak memberitahu keputusan Smith sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara petani menggarap lahan dengan anak buah Pati Danurejo sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Perang Sabil. Perang Sabil ini dilakukan Perang Sabil ini adalah perang yang disebut dengan perang persaudaraan karena terdapat banyaknya pengkhianat atau orang-orang murtad yang tadinya dia sebagai pengikut di Ponorogo berubah haluannya menjadi pengikut Belanda. Nah, bagi Ponorogo dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang-orang Jawa murtad adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak tidak mengikuti sepenuhnya di Ponorogo atau telah melenceng jauh dan malah membela Belanda. Sebagai seorang muslim soleh, di Ponorogo merasa tidak senang terhadap legalitas yang kendur di istana Yogyakarta. Akibatnya pengaruh masuknya Belanda di samping kebijakan-kebijakan pro Belanda yang dikeluarkan istana, infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti membordil. Di lain pihak, Smith menulis bahwa Pangeran Diponegoro semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggapnya kolot dalam beragama. Nah, perang Sabil. Lanjut. Jalan peperangan. Pertemuan terbuka dalam pengerahan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertemuan berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Akhir perang. Untuk menghadapi perang di Ponorogo, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergelia dengan gigi. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825 dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun setelah perang di Ponorogo berakhir, 1830, keras perjanjian gencatan senjata itu disobek dan terjadilah Perang Padri babak kedua pada tahun 1837. Pemimpin perang Padri, Tuanku Imam Bonjol, akhirnya ditangkap. Berakhirlah Perang Padri. Ekonomi dan budaya. Di saat kekalahan di Ponorogo, pemerintah Belanda memegang kendali sehingga membuat kebudayaan daerah setempat pun berubah menjadi kebarat-baratan dan penurunan ekonomi dikarenakan banyaknya pengeluaran biaya karena perang. Dampak sosial saat terjadi perang adalah penderitaan rakyat karena berbagai macam pajak, wilayah Mataram yang semakin dipersempit, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan, para bangsawan kecewa karena dilarang menyewakan tanahnya, para bangsawan dan ulama kecewa dengan masuknya adat barat ke keraton. Agama dan pendidikan. Agama yang dianut sebagian besar oleh pengikut di Ponorogo adalah Islam dan pendidikan yang mereka dalami adalah pendidikan beragama Islam.
rata-rata dalam pengikut di Ponorogo adalah Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.